Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aurora Putri dari kelas D2, nomor absen 29, SMA Negeri 5 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tari Nokoro Ase dari Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini saya akan menyampaikan 5 tahapan. Selamat menyaksikan. Tahap yang pertama yaitu tahap deskripsi. Parade Tari Nusantara merupakan ajang parade tari yang diadakan setiap tahunnya. Salah satu tarian yang ditampilkan dalam Parade Tari Nusantara 2018 yaitu Tari Nokoro Ase dari Provinsi Sulawesi Tengah dengan penata tari atau koreografer yaitu Ilham, dibantu dengan penata musik Akbar Masih-Masih, serta penata rias dan busana Ardan dan Riva. Panitia penyelenggara pada Parade Tari Nusantara yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Parade Tari Nusantara diadakan di Gedung Sasono Langen Budaya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada 18 Agustus 2018. Tema penyajian Parade Tari Nusantara pada tahun ini adalah kreativitas tari pada proses atau rangkaian adat masyarakat daerah berbasis seni kerakyatan. Latar belakang Tari Nokoro Ase. Tari Nokoro Ase adalah pengembangan gerakan dari prosesi ritual adat untuk penguatan mental remaja perempuan. Disebut juga prosesi adat Nisinto. Jenis tarian ini merupakan tarian rakyat yang ditarikan secara berkelompok dengan dua macam gerak, yaitu gerak heterogenitas dan gerak homogenitas. Jumlah penari pada Tari Nokoro Ase sendiri adalah ditarikan oleh 9 orang yang semuanya adalah perempuan. Asal Tari Nokoro Ase ini adalah dari Provinsi Sulawesi Tengah. Tari Nokoro Ase menggunakan konsep musik iringan internal atau dinyanyikan penari sendiri dan juga iringan eksternal. Tata cahayanya menggunakan front light, yaitu cahaya berasal dari depan panggung. Tata panggungnya menggunakan tata panggung proscenium atau figura, di mana arah hadapnya hanya ke penonton saja agar penonton lebih fokus ke pertunjukan. Tata rias yang digunakan hanya menggunakan make up sederhana. Sedangkan kostumnya menggunakan baju lengan pendek berwarna orange dan biru di bagian belakang, celana hitam, sabuk dari kain disilangkan di depan dada, serta hiasan kepala, tangan, dan kaki. Kualitas penari, menurut saya sudah bisa dikatakan baik, karena penari mampu menarikan tarian sesuai dengan tempo dan iringan. Walaupun ada beberapa kesalahan, namun penari dengan sikap menutupinya. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis. Pada bagian ini kita akan menjelaskan tentang konsep gerak dari Tari Nokoro Ase. Tari Nokoro Ase dibagi menjadi 3 bagian, yaitu introduksi, inti, dan juga penutup. Yang pertama, introduksi bagian pertama. Pada awal gerakan ini, para penari duduk sesuai pola lantai yang sudah dibuat. Mereka menggambarkan bahwa prosesi adat akan segera dimulai. Satu orang penari yang berada di tengah menari sendirian, disusul 2 orang penari lainnya yang seolah menghidupkan jiwa penari lain untuk ikut menari. Para penari menari diiringi nyanyian oleh para laki-laki, kemudian 3 penari yang tadi menari di awal berputar dan maju. Pada gerakan kedua bagian introduksi, semua penari menari sambil duduk, kecuali 1 orang. Kemudian semua penari berdiri dan menari diiringi musik dari alat tradisional. Para penari dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian penari menari dengan gerakan berbeda. Para penari bagian 1 menari dengan tangan di depan wajah, lalu membentangkan tangan ke atas dan menggerakkan tangan ke atas dan ke samping. Para penari bagian 2 menari dengan meliuk-liukkan badan ke depan dan belakang juga berputar-putar. Sedangkan para penari bagian ketiga menari dengan menggerakkan tangan ke samping dan juga mengangkat kaki. Setelah menari dengan gerakan masing-masing, semua penari menari dengan gerakan yang sama, yaitu dengan menyatukan tangan ke atas dan di depan dada. Hal ini menggambarkan para masyarakat meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, bagian introduksi, bagian ketiga. Pada gerakan ketiga bagian introduksi, 4 penari yang ada di depan duduk sambil menari dengan menggerakkan tangan ke atas dan ke samping. Kepala para penari mengikuti arah gerak tangan, kemudian membentangkan tangan dan menutup muka dengan tangan. Selain itu, para penari juga menghentakkan kakinya beberapa kali sambil membuka wajahnya dan kemudian pola lantai berubah. Hal ini menggambarkan prosesi adat yang akan memasuki bagian inti. Selanjutnya, kita memasuki bagian inti. Pada gerakan inti ini, para penari membentuk pola lantai yang baru, yaitu ada 5 penari yang duduk. Salah satu penari yang duduk tersebut
berada di tengah dan dikelilingi oleh 4 penari yang lain sambil memukulkan sepasang alat tipis yang terbuat dari besi, sambil meliukkan badannya ke samping, kemudian mengangkat tangannya. Penari yang berada di tengah mengangkat tangannya lalu direntangkan. Hal ini menggambarkan prosesi adat yang dinamai Anabeci, yaitu menjaga keseimbangan pikiran. Gerakan inti bagian kedua. Pada pola lantai ini, para penari dalam posisi seperti sujud kecuali 3 penari. 3 penari tersebut menari dengan posisi setengah berdiri dan menghadap ke belakang. 2 orang penari tersebut merentangkan tangan dan menyatukannya ke atas. Kemudian, para penari lain bangun dan menyatukan tangannya ke atas, lalu kembali dalam posisi sujud. 1 orang di tengah menari sendirian dengan posisi setengah berdiri, merentangkan tangan, dan mengangkat ke atas. Kemudian, penari lain duduk dan menari dengan memutarkan tangannya. 5 orang penari berdiri dan menari seperti menghidupkan penari lainnya, kemudian kembali duduk dan semua penari memukulkan sepasang alat tipis besi. Gerakan inti bagian ketiga. Setelah pola lantai berubah, 5 penari yang ada di depan posisi setengah berdiri, 2 penari yang ada di tengah duduk, dan 2 penari yang ada di belakang berdiri. Mereka menari dengan menggerak-gerakkan tangannya dari samping ke atas, kepala para penari mengikuti arah gerak tangan, kemudian salah satu tangan memegang alat dari besi tipis digunakan untuk menutupi wajahnya, lalu diangkat ke atas seperti meminta perlindungan. Hal ini menggambarkan prosesi adat kanji, yaitu menguatkan hati agar tidak mudah sakit. Gerakan inti bagian keempat. Para penari dibagi menjadi 2 bagian dengan gerakan yang berbeda-beda. Penari bagian 1 menari dengan menyatukan tangan, lalu diangkat dan menurunkan sepasang alat dari besi dengan tangan ke atas. Sedangkan penari bagian 2 berputar, lalu merentangkan tangan ke atas dan memukulkan sepasang alat dari besi bersamaan dengan penari bagian 1, dengan posisi membungkuk. Semua penari menutup wajahnya dengan pergelangan tangan. Kemudian semua penari berdiri, berjalan mundur, dan membuka pergelangan tangannya. Gerakan inti bagian kelima. Pada bagian ini, setiap penari yang berada di tengah duduk dan 2 penari di sampingnya memukulkan sepasang alat dari besi yang berguna untuk mengusir roh-roh jahat. Kemudian, penari yang berada di tengah berdiri, setelah berdiri lalu jongkok dan mencondongkan badan ke depan dan merentangkan tangan ke samping. Hal ini menggambarkan prosesi adat yang diberi nama curiga, yaitu mengusir roh-roh jahat. Gerakan inti bagian keenam. 3 penari berdiri, sedangkan penari lain jongkok dan menunduk. Para penari yang berdiri menggerakkan badannya seperti mengusir aura buruk dari penari lain. Kemudian, penari berdiri dan menggerakkan tangannya ke samping dan ke atas. Lalu, semua penari berdiri dan menari dengan sedikit meloncat dan menggerakkan tangan ke atas, depan, juga berputar. Gerakan inti bagian ketujuh. Para penari membentuk pola lantai seperti bangun trapesium. Para penari memajukan salah satu kakinya, lalu menyeret kaki tersebut dari depan ke samping dan mengangkatnya. Kemudian, para penari membungkukkan badan, setelah itu berdiri tegap dan mundur beberapa langkah. 3 penari maju, 6 penari lain duduk sambil menari menggerakkan tangan ke samping dan ke atas, sambil memukulkan sepasang alat dari besi. Penari di tengah mengangkat kakinya dan merentangkan tangan, lalu diangkat, kemudian disilangkan di depan dada. Hal ini menggambarkan prosesi adat yang diberi nama Shinto, yaitu penyatuan raga kepada Sang Pencipta melalui nyanyian sebagai isyarat penguatan jiwa dan mental. Selanjutnya adalah bagian yang terakhir, yaitu penutup. Pada bagian tarian paling akhir, para penari duduk sesuai pola lantai, kecuali 1 penari. Ia berdiri di tengah mereka, melepaskan hiasan kepala mereka sambil bernyanyi. Lalu, mereka mulai membunyikan hiasan kepala mereka di sekitar tubuh mereka, kecuali 2 orang yang berada di depan penari yang berdiri. Lalu diangkat ke atas, itu menandakan prosesi adat Nishinto telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya ada konsep musik. Konsep musik dalam tarian Nokoro Asi ini menggunakan iringan eksternal dan iringan internal. Iringan eksternal yaitu iringan yang berasal dari luar, bukan dari sang penari itu sendiri. Di dalam tarian ini, iringan eksternal berasal dari nyanyian suara laki-laki dipadukan dengan suara alat tradisional. Sedangkan iringan internal yaitu iringan yang berasal dari sang penari itu sendiri. Ada beberapa bagian saat penari laki-laki menyanyikan lagu iringan dipadukan dengan ketukan-ketukan alat tradisional yang semakin menghidupkan tarian Nokoro Asi ini. Walaupun hanya iringan sederhana, namun tetap memberi kesan kepada penonton, termasuk saya juga.
Iringannya dapat membangkitkan suasana tarian sehingga penonton mengetahui makna dari gerakan yang ditampilkan. Tahap deskripsi yang terakhir, yaitu kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, gerakan para penari sudah cukup kompak. Mereka mampu menguasai panggung sehingga tidak ada bagian panggung yang kosong. Yang kedua, suasananya berhasil membuat penonton terhanyut dalam tarian. Yang ketiga, gerakan dan iringannya pun juga pas. Yang keempat, gerakan juga tegas, tidak ragu-ragu, dan juga memiliki power. Sedangkan untuk kelemahannya, dalam tarian ini tidak memiliki banyak kelemahan, hanya saja terkadang kurang kompak sedikit. Juga adanya gerakan yang mungkin sulit untuk ditafsir. Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi. Dilihat dari aspek simbolnya, kita bisa melihat dari aspek kostum dan properti, yaitu baju lengan pendek berwarna orange dengan bagian belakang berwarna biru. Orange bermakna memberi kesan hangat dan juga bersemangat. Biru bermakna kepercayaan, bijaksana, dan takdir. Celana berwarna hitam. Hitam bermakna rasa hampa, duka, dan juga misterius. Sedangkan kain di depan dada disilangkan berwarna biru tua yang melambangkan kepercayaan dan bijaksana, dan juga memakai aksesoris kepala, tangan, dan kaki. Selanjutnya dari aspek gerakan. Pada gerakan inti di awal ada satu penari yang dikerumuni oleh 4 penari lain yang memukulkan sepasang alat dari besi sambil meliuk-liukkan tubuhnya. Maknanya menggambarkan berlangsungnya prosesi adat yang diberi nama Anapeci yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pikiran. Kemudian, posisi penari berbeda-beda diikuti gerakan menutupi wajah dengan salah satu alat dari besi dan kemudian diangkat ke atas. Maknanya, memperlihatkan berlangsungnya prosesi adat yang diberi nama kanci, yaitu memohon kepada Sang Pencipta untuk menguatkan hati agar tidak mudah sakit. Yang ketiga, penari yang berada di tengah duduk dan 2 penari lainnya ada di sampingnya sambil memukulkan sepasang alat dari besi. Maknanya, menggambarkan prosesi adat yang diberi nama curika, yaitu gerakan yang berfungsi untuk mengusir roh-roh jahat. Yang selanjutnya, seorang penari yang menggerakkan badannya seperti mengusir aura buruk dari 3 orang penari yang mengelilinginya. Maknanya, mengusir aura buruk dari sekitar tubuh. Selanjutnya, para penari memukulkan sepasang alat dari besi dan kemudian menyilangkan tangan di depan dada sambil bernyanyi. Maknanya, memperlihatkan prosesi adat yang dinamai Shinto, yaitu penyatuan raga kepada Sang Pencipta melalui nyanyian sebagai isyarat penguatan jiwa dan mental. Yang selanjutnya ada nilai-nilai dan pesan moral. Nilai-nilai yang terkandung dalam tari Nokoro Ase ini, yang pertama adalah nilai keagamaan. Masyarakat meminta perlindungan kepada Sang Pencipta melalui prosesi adat. Juga merupakan simbol komunikasi dan penghormatan manusia kepada Tuhan. Yang kedua, ada nilai budaya. Masyarakat melakukan prosesi adat ini secara turun-temurun dan meningkatkan pemahaman dan memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada nilai sosial. Nilai sosial ini menambah kerukunan antar masyarakat karena prosesi adat merupakan tempat berkumpulnya para masyarakat. Yang terakhir, ada pesan moral. Pesan moral yang bisa kita ambil dari tari Nokoro Ase ini adalah kita harus melestarikan budaya yang ada di sekitar kita agar semua sejarah bisa tetap dikenang. Jangan malu untuk memperkenalkan budaya yang kita punya. Tahapan yang keempat adalah tahap evaluasi. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur penyajian. Di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, perbedaan ekspresi para penari di salah satu adegan tarian. Dalam tarian ini, sorot mata diperlukan untuk lebih mempertegas ekspresi. Walaupun banyak yang menganggap sepele, namun dapat berdampak besar pada penyajian tarian. Ekspresi yang berbeda dari setiap penari dalam suatu adegan dapat membuat tarian sulit dimaknai, apakah suasana yang tergambar. Sehingga para penonton akan lebih mudah memahami tarian jika para penari mampu mengendalikan ekspresinya. Yang kedua, ada gerakan pada penari yang kurang kompak di salah satu adegan tarian.
Hal ini cukup berpengaruh besar dalam tarian, karena jika para penari tidak segera menyadari kesalahannya, maka akan berakibat fatal pada jalannya pertunjukan. Yang ketiga, intonasi lirik pada iringan yang kurang jelas. Intonasi lirik pada penyanyi laki-laki kurang jelas, padahal hal ini sangat diperlukan untuk mengerti jalannya cerita pada tarian, sehingga lirik pada nyanyian sangat perlu dinyanyikan dengan jelas. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk menutupi kelemahan. Yang pertama, untuk menutupi perbedaan ekspresi, maka sebaiknya perlu dilakukan latihan secara terus-menerus dan rutin di depan kaca agar mengerti ekspresi apa yang harus diperlihatkan pada setiap adegan. Selain itu, para penari juga harus mengerti makna setiap ekspresi agar lebih mudah mengatur ekspresinya. Apabila terjadi perbedaan ekspresi ketika berada di atas panggung, para penari harus sikap menyadari dan menyamakan ekspresi yang seharusnya. Yang kedua, agar gerakan para penari selalu kompak saat di atas panggung, para penari harus sering berlatih bersama dan membuat ketukan yang sesuai dengan ketukan iringan musik agar lebih mudah menghafalkannya. Yang ketiga, agar intonasi lirik jelas saat dinyanyikan, maka perlu latihan pengucapan vokal agar suara yang dihasilkan terdengar lebih jelas. Selain itu, mengetes suara mikrofon sebelum memulai pertunjukan sangat diperlukan agar tidak terjadi trouble saat pertunjukan tari berlangsung. Yang selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima, menjelaskan tentang pernyataan sikap. Kesan yang saya dapatkan adalah pertama kali saya melihat pertunjukan tari Nokoro Asi, saya begitu terpesona dengan gerakan-gerakan tarian yang ditampilkan para penari yang pas dengan iringan musiknya. Para penari menyajikan tarian ini dengan energik, bersemangat, dan luwes. Iringan musik yang begitu pas dengan gerakannya yang sangat menghayati dan dapat dimaknai membuat saya makin terkagum saat melihatnya. Tari Nokoro Asi ini juga memiliki makna yang kuat terhadap kebudayaan dan prosesi adat khas daerah Sulawesi Tengah. Menurut saya, hasil karya ini patut untuk diapresiasi. Alasannya adalah, yang pertama, pola lantai yang disajikan menarik. Tarian ini dibuat oleh sang koreografer dengan pola lantai yang cukup rumit, serta para penari harus melakukannya dengan tempo yang sudah ditentukan, yaitu tempo yang cukup cepat. Para penarinya dapat dengan mudah menggerakkan kakinya membentuk pola lantai yang akan dibentuk dengan lincah tanpa kehilangan keseimbangannya. Yang kedua, keseimbangan penari. Pada tarian ini banyak gerakan berputar sambil maju ataupun mundur dalam waktu yang bersamaan. Juga ada gerakan saat badan posisi setengah berdiri kemudian berdiri tanpa adanya tumpuan dari tangan. Namun hebatnya, tidak ada satu penari yang oleng saat melakukan gerakan itu padahal temponya lumayan cepat. Yang ketiga, makna yang terdapat dalam tari Nokoro Asi. Tarian ini memiliki makna dalam setiap gerakan yang diperlihatkan. Tarian ini memperlihatkan prosesi adat Nisinto asal Sulawesi Tengah. Aspek-aspek yang ada dalam tarian ini diantaranya adalah aspek sosial dan agama. Saya merasa bangga dengan tarian asli Indonesia ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.